Wanita berkerudung adalah yang terkuat di antara 4 orang yang saat ini menembak Jiang Yuwei. Namun, biarpun dia menembak, dia dipukul mundur dengan satu pukulan. Apalagi, dia jelas terluka. Ketika Jiang Yuwei, Hou Dong dan Qi Yuping melihat wanita di veil mundur, sosok depan asli mereka tidak hanya berhenti seketika, tapi bahkan buru-buru mundur. Lelucon apa? Bahkan dewa setengah langkah yang sekuat wanita berkerudung terpaksa mundur, apalagi mereka. Level ke-10 ini benar-benar lebih sulit dari yang sebelumnya. Setelah Hou Dong mundur, dia tidak bisa menahan nafas, tapi dia tidak merasa gugup karena masih ada dewa setengah langkah yang kuat di pihak mereka. Kakak junior, pada saat ini, bahkan Qi Yuping mundur sambil melihat Jiang Yuwei tanpa daya, kita berempat tidak bisa menjadi lawan mereka. Biarkan periode Lingtian itu mencoba untuk melihat apakah dia bisa membunuh monster besar ini dengan kekuatannya sendiri. Qi Yuping berkata pada Jiang Yuwei. Setelah mendengar ini, Jiang Yuwei tidak menanggapi Qi Yuping untuk pertama kalinya, juga tidak menyapa Duan Lingtian atau Hou Lianyu, tetapi memandang wanita berkerudung itu. Pada saat ini, wanita berkerudung itu ditembak dan terluka, tetapi setelah meminum pil penyembuh, dia menjadi hidup kembali. Jelas, cederanya tidak terlalu serius. Wanita berkerudung itu tidak memilih untuk menyerah, dia segera menembak lagi, dan kekuatan darah di seluruh tubuhnya bergetar dan menyebar, menyebabkan kekosongan bergetar. Bahkan Duan Lingtian, pada saat ini, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengental. Sebelumnya, wanita berkerudung ini memiliki kekuatan untuk menggunakan garis keturunan, tapi itu bukanlah kekuatan garis keturunan ini, kekuatan garis keturunan yang digunakan sebelumnya lemah. Dan kekuatan garis keturunan yang digunakan sekarang jelas merupakan tingkat kekuatan garis keturunan lainnya. Pada saat ini, kekuatan dari dua garis keturunan itu ditumpangkan di tubuhnya pada saat yang sama, tidak ada tanda-tanda konflik antara satu sama lain, dan mereka rukun dengan sangat harmonis. Terlebih lagi, kekuatan dari dua garis keturunan itu meledak pada saat bersamaan, meningkatkan kekuatan wanita terselubung ke seluruh level. Dia masih menyembunyikan sesuatu. Duan Lingtian sedikit terkejut, dia tidak berharap pihak lain bersembunyi begitu dalam, bahkan dua dewa setengah langkah yang pernah menghadapi sanksi sebelumnya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika dia pernah menggunakan kekuatan garis keturunan seperti itu sebelumnya, dua dewa setengah langkah tidak akan menjadi lawannya bersama. Bahkan, mungkin sulit baginya untuk bertahan dalam 10 gerakan. Kekuatannya sudah sangat dekat dengan dewa-dewa biasa yang lebih rendah. Jika Anda menguasai salah satu dari 4 alam surga dan bumi, saya khawatir Anda akan mampu bersaing dengan jenis dewa yang lebih rendah yang paling lemah. Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi. Tingkat kekuatan ini, jika Anda memilih untuk mengalahkan satu sama lain satu persatu, Anda mungkin tidak dapat membunuh 10 kera besar ini. Pandangan Duan Lingtian tertuju pada 10 kera besar lagi, dan dia juga sedikit bingung, masuk akal bahwa ujian tingkat ke-10 tidak sesederhana itu. Menurut pendapatnya, 10 kera besar ini, tidak termasuk 2 kera besar dewa setengah langkah, mungkin tidak sekuat 7 penjaga gerbang dari negeri Sangsi di pos pemeriksaan ke-9. 4 kera besar dewa setengah langkah, ditambah 5 kera besar dewa setengah langkah, adalah penjaga gerbang yang diharapkan melewati pos pemeriksaan ke-9. Tapi itu luar biasa, dan celahnya tidak besar. Bahkan menambahkan kera besar dewa setengah langkah tidak lebih kuat. Faktanya, bukan hanya Duan Lingtian yang merasa ujian di level ini agak terlalu sederhana, bahkan wanita berjilbab pun merasakan hal yang sama. Karena itu, dia sekali lagi meledak dengan kekuatan garis keturunan lain, dan ketika dia membunuh 10 kera besar, kedalaman mata musim gugurnya sedikit dipenuhi dengan kegembiraan. Karena dia pasti akan membunuh 10 kera besar ini satu demi satu sambil menghancurkan mereka satu persatu. Kekuatannya sangat dekat dengan dewa yang lebih rendah. Bukan kedekatan tak terbatas dalam kultivasi, tapi kedekatan tak terbatas dalam kekuatan. Menurut kata-kata ibunya, kekuatannya bisa dibandingkan dengan dewa paling rendah yang paling lemah hanya dengan satu langkah maju. Kupikir level terakhir ini perlu memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa yang lebih rendah untuk melewatinya dengan lancar. Tanpa diduga, itu lebih mudah dari yang dibayangkan. Aku sendiri sudah cukup untuk melewati bea cukai. Wanita berkerudung itu menembak lagi, dengan momentum yang kuat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan ketiga Hou Lianyu, Hou Dong, dan Qi Yuping semua melihat petunjuk, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya.
Kekuatan darah yang lain. Dia punya darah ganda, terlahir dengan darah ganda. Tidak banyak orang seperti itu. Saya hanya mendengarnya, saya belum melihatnya, saya tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Suku aborigin dari alam dewa, selama mereka tidak terlalu lemah dalam bakat, dan lahir terlalu rendah, pada dasarnya memiliki kekuatan darah. Di antara mereka yang memiliki kekuatan darah, ada sejumlah kecil orang yang memiliki dua garis keturunan sekaligus, yang masing-masing mewarisi kekuatan darah dari ayah dan ibu. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang tidak bisa menggunakan kekuatan kedua garis keturunan pada saat bersamaan, tetapi mereka rata-rata. Dan beberapa orang dapat menggunakan kekuatan dari dua garis keturunan pada saat yang sama tanpa konflik, dan mereka dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam pertarungan yang sebenarnya. Wanita bercadar jelas merupakan tipe orang seperti ini. Sangat kuat, Hou Dong berseru. Tetapi wanita berkerudung itulah yang menembak, mengejar salah satu kera besar dewa setengah langkah, langsung memukul kera besar dengan tongkat panjang di tangan kera besar, dan bahkan hampir membunuh kera besar itu. Tangan kera besar itu langsung hancur, meneteskan darah. Dan hanya dengan penyelamatan tepat waktu dari 4 kera besar dewa setengah langkah lainnya, dia lolos secara kebetulan. Au, kera raksasa yang terluka tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras, suaranya mengguncang langit, dan langsung membuat langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, di bawah mata Duan Lingtian dan yang lainnya, cahaya dan bayangan kera raksasa muncul di atas kehampaan, seperti tubuh hantu dewa, tetapi bukan tubuh hantu dewa. Setelah cahaya dan bayangan kera besar muncul, ia lewat. Adapun 10 kera besar, meskipun mereka menatap wanita berkerudung dengan tajam saat ini, mereka meninggalkan wanita berkerudung satu demi satu saat ini. Qi Yukong bangkit dan terbang menuju kera besar. Ketika wanita berkerudung melihat ini, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan cahaya serta bayangan kera besar tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dia masih memiliki firasat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Karena itu, dia bahkan tidak ragu-ragu, dan segera berangkat lagi, mencoba menghentikan salah satu kera besar dewa setengah langkah. Namun, pada saat ini, cahaya dan bayangan kera besar jatuh dari langit, cahaya dan bayangan kera besar tanpa tanda-tanda kehidupan. Pada saat ini, tangan tumpul yang memukul dada, dan pada saat yang sama, terdengar raungan rendah mekanis. Raungan rendah ini tidak terlalu keras, tetapi cahaya keemasan memancar dari mulutnya, kecepatannya menakutkan, dan itu menyapu dalam sekejap mata, menutupi 10 kera besar yang bergegas ke arahnya. 10 kera besar, setelah diselimuti cahaya keemasan, langsung berubah menjadi 10 sinar dalam dengan berbagai warna, yang dibawa oleh cahaya keemasan dan bergabung ke dalam tubuh cahaya dan bayangan kera besar dari mulut cahaya dan bayangan kera besar. Detik berikutnya, cahaya dan bayangan kera besar, yang awalnya hanya sosok ilusi, mulai menjadi padat, dan pada akhirnya berubah menjadi kera sungguhan. Cahaya dan bayangan kera raksasa sangat besar, tetapi kera yang terkondensasi saat ini tidak besar, bahkan lebih pendek dari kebanyakan manusia, hanya sekitar 1,6 meter. Di tangannya ada sebatang tongkat yang panjangnya sekitar 2 meter, di tongkat panjang itu, jiwa yang kokoh muncul, siap untuk muncul. Semua artefak kelas atas jiwa. Hou Dong berseru. Sekarang, tidak hanya Hou Dong, tetapi Duan Lingtian dan yang lainnya, juga melihat bahwa tongkat panjang yang dipegang di tangan monster kera besar ini adalah artefak asli bermutu tinggi dari seluruh jiwa. Meskipun monster kera besar sangat kecil, seluruh tubuhnya sangat keras, dan rasanya bahkan lebih menakutkan daripada 10 kera besar sebelumnya. Manusia, kamu berani melukai klonku. Kamu harus mati. Iblis kera besar menunggu sepasang mata yang tampak berkilau dengan darah, menatap wanita berkerudung itu, berbicara dengan kata-kata, dan pada saat yang sama kekuatan supernaturalnya bangkit. Dan ketika kekuatan supernatural muncul, tubuh wanita berkerudung itu tiba-tiba bergetar. Jiang Yuwei, yang berada tidak jauh, tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seruan ngeri, Dewa Setan Besar yang mulia. Tepat sekali, pada saat ini, kekuatan ilahi yang menyerupai iblis kera kecil ini adalah kekuatan ilahi dari dewa yang lebih rendah. Kekuatan ilahi pecah dan berubah menjadi nyala api yang membumbung tinggi dalam sekejap. Jelas, monster besar Yuan Lei ini pandai dalam hukum api. Apalagi begitu hukum apinya keluar, itu juga membuat wanita bercadar terlihat cemburu, karena ini sudah sangat dekat dengan hukum cahaya lemah. Selangkah lebih maju, akan ada tanda-tanda cahaya lemah 100.000 mil. Pada kekuatan hukum,
itu sudah lebih kuat darinya. Tentu saja, kekuatan darah gandanya, ditambah kekuatan hukum, mungkin tidak sebaik kekuatan metode tersebut. Tapi masalahnya adalah, dia memiliki artefak kelas tinggi yang berjiwa besar, dan pihak lain juga memilikinya. Kekuatan supranaturalnya tidak sebaik pihak lain. Bahkan jika dia bisa melihat bahwa divine power lawan tidak stabil, bahkan jika lawan tidak sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi dari dewa yang lebih rendah, itu adalah kekuatan dewa dari dewa yang lebih rendah. Saya bukan lawannya. Wanita berkerudung itu mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama dia memandang Duan Lingtian dari kejauhan, suaranya sedikit dingin, jika Anda yakin, Anda bisa melakukannya sendiri. Jika Anda tidak yakin, simpan kekuatan Anda dan bergandengan tangan dengan saya. Jika hadiah ekstra dapat dipisahkan nanti, saya ingin membagi Anda setengah. Bukan seberapa dermawan wanita berkerudung itu. Alasan dia menambahkan kalimat terakhir tidak lebih dari khawatir bahwa Duan Lingtian tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri, bukan lawan dari iblis besar di depannya, dan dia akan menyerang. Karena jika Duan Lingtian terluka parah, bahkan jika dia bergerak lagi, tidak mungkin iblis hebat ini akan terpengaruh. Setelah ini terjadi, tidak ada yang bisa mendapatkan hadiah tambahan dari level terakhir ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Dia percaya bahwa bukan itu yang ingin dilihat pihak lain. Kecuali dia benar-benar yakin, dia seharusnya tidak memilih satu orang untuk ditembak. Jika satu orang benar-benar dapat membunuh iblis besar ini dan tidak akan mendapatkan hadiah terakhir, saya akan mengakuinya. Inilah gambaran batin wanita berkerudung saat ini. Pandangannya masih tertuju pada Duan Lingtian, dan dia khawatir tentang pilihan apa yang akan dia buat selanjutnya. Namun, dia membiarkan Duan Lingtian membuat pilihan, iblis besar di sisi berlawanan tidak berniat untuk bekerja sama dengannya, dan setelah mengeluarkan raungan rendah yang marah, itu berubah menjadi bola api dan dibantai ke arahnya. Api membakar langit, dan aura panas yang menakutkan menyebar, membuat Hou Lianyu dan 4 kaisar dewa tingkat tinggi yang belum memasuki alam dewa setengah langkah, semuanya mundur. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Duan Lingtian melihat mutasi monster kera besar itu dari awal hingga akhir, dan karena itu, dia benar-benar lega. Sebelumnya, dia merasa level terakhir ini terlalu sederhana. Ternyata inilah kesulitan sebenarnya dari level terakhir. 10 kera besar, 2 menjadi 1. Dengan kata lain, 10 kera besar hanyalah klon dari iblis kera besar yang ada di depan mereka. Sekarang klon tersebut semua bersatu dan berubah menjadi dewa, menunjukkan budidaya dewa baru. Hukum api juga sangat kuat, mendekati titik 100.000 mil dalam cahaya redup. Namun kekuatan hukum ini bahkan lebih lemah dari kekuatan hukumnya. Hukum antariksanya telah mewujudkan wilayah cahaya rendah 100.000 mil. Kamu masih tidak bergerak. Menghadapi pembunuhan monster kera, pupil wanita berkerudung itu berkontraksi sedikit, saat melarikan diri, sambil melihat Duan Lingtian dari kejauhan. Ketika dia berbicara lagi, nadanya tampak sedikit tergesa-gesa. Tidak ada lagi ketenangan sebelumnya. Melihat ini, Duan Lingtian tersenyum tipis, dan kemudian dengan teleportasi, dia berhenti di jalan iblis kera besar dan menghentikannya. Tentu saja, monster kera besar, melihat seseorang menghalangi jalan, meskipun dia berhenti, tetapi pada saat pertama, dia melambaikan tongkat panjang di tangannya, nitrogen memenuhi langit dengan api panas, dan memukul Duan Lingtian dengan tongkat. Ledakan. Ketika sebatang tongkat jatuh, batunya hancur dan langit terguncang, kehampaan terombang-ambing, dan bahkan ruang mulai berfluktuasi, seolah-olah bisa retak kapan saja. Dan Duan Lingtian, pada saat yang sama, keluar dengan pedang horizontal. Cahaya pedang warna-warni bersinar, melewati kehampaan, seperti pelangi warna, secara horizontal di udara, menghalangi tongkat api yang jatuh dari langit. Ledakan. Ada suara keras lain, dan tongkat panjang api itu jatuh, mengenai cahaya pedang warna-warni, menyebabkan cahaya pedang goyah, tapi nyala api pada tongkat panjang itu terus-menerus padam. Dan meskipun cahaya warna-warni pada cahaya pedang warna-warni dikonsumsi, itu tidak secepat cahaya api pada tongkat panjang. Manusia, aku tidak akan membunuhmu. Monster kera besar itu berdiri dengan tongkatnya, menatap Duan Lingtian, sentuhan cemburu muncul di matanya yang berdarah. Bahkan pada saat ini, tangannya yang memegang tongkat panjang itu bergetar samar. Hanya itu yang tahu apa yang baru saja dialaminya. Tongkat barusan, meskipun tidak melakukan yang terbaik, dia masih menggunakan 7 atau 8 dari 10 kekuatannya tanpa banyak reservasi. Tapi meski begitu,
itu dengan mudah dihentikan oleh lawan. Pihak lain bahkan tidak menggunakan kekuatan darah. Meskipun lawannya hanya seorang kaisar dewa tingkat tinggi, hukum ruang angkasa yang dia pahami masih di atas hukum apinya. Lebih penting, itu, dalam serangan lawan, dengan jelas menemukan jejak 4 jalur langit dan bumi. Kendo, pada saat ini, melihat monster kera besar tidak mencari keuntungan apapun di tangan. Duan Lingtian, selain dari Hou Lianyu dan wanita terselubung, Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qiu Ping tidak bisa menahan nafas. Ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, matanya penuh dengan keterkejutan. Duan Lingtian ini begitu kuat. Bahkan wanita berkerudung, di depan iblis besar ini, hanya melarikan diri. Dan dia, dalam konfrontasi tatap muka dengan monster kera besar, berada di atas angin. Kekuatannya, di kejauhan, wanita berkerudung itu memandang punggung Duan Lingtian dan menghela napas dalam hati. Adegan terakhir yang ingin dia lihat masih muncul. Kekuatan lawan memang sebanding dengan dewa biasa. Meskipun iblis kera besar jelas tidak melakukan yang terbaik, tetapi pemuda berpakaian ungu ini tidak pernah menggunakan kekuatan garis keturunannya dari awal hingga akhir, jadi dia jelas memiliki beberapa keberatan. Hou Lianyu berdiri, bahkan jika dia mengetahuinya, pada saat ini, masih ada kejutan di hatinya. Kakak Duan ini benar-benar kuat. Budidaya kaisar dewa atas, tetapi kekuatannya sebanding dengan para dewa. Lakukan semua. Duan Lingtian dengan tenang memandang monster kera besar di depannya, dan berkata dengan nada ringan, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melewati levelku dulu. Iblis kera besar mendengar bahwa meskipun dia sedikit takut pada Duan Lingtian, dia menjadi marah dan berubah menjadi amarah. Manusia, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Detik berikutnya, saya melihatnya mengaum, dan kemudian tubuh hantu setinggi lebih dari 10 meter muncul, menggantikan dewa, dan tongkat panjang di tangannya juga menjadi lebih besar seiring waktu. Kera besar, setinggi lebih dari 10 meter, melangkah keluar dari langit, dan setiap langkahnya membuat kehampaan bergetar, angin dan awan ada di mana-mana, dan momentumnya sangat luas. Memegang tongkat panjang hampir 20 meter di tangannya, dia menyapu kekacauan sesuka hati, seperti menyapu langit dan memaksa dunia. Kemanusiaan, kematian, kera besar itu meraung, dan tongkat panjang di tangannya bergetar, dan nyala api berkobar di langit. Di saat yang sama, saat darah kera raksasa itu berkilat, di kehampaan di sekitarnya, muncul serangkaian lampu api yang melayang-layang seperti bintang. Api ini dengan cepat memperpanjang sinar cahaya, terjalin, dan berubah menjadi jaring raksasa, menutupi Duan Lingtian, seolah mencoba menahan Duan Lingtian dan mencegah Duan Lingtian melarikan diri. Ledakan, tongkat panjang itu jatuh, seperti pilar Optimus di Cakrawala, untuk membagi langit menjadi dua. Di dalam kehampaan, sudah ada celah spasial halus, yang menunjukkan kekuatan tongkat ini. Monster kera besar itu benar-benar marah. Saat ini, tidak ada reservasi, tembakan penuh. Sangat kuat, untuk jenis keberadaan terlemah di antara dewa-dewa yang lebih rendah, menghadapi tongkat iblis besar ini, jika Anda menghadapinya dengan keras, saya khawatir akan sulit untuk menerimanya. Dia tidak akan dihancurkan sampai mati oleh pihak lain. Dia benar-benar akan dihancurkan sampai mati. Kita harus keluar pertama kali. ... Sementara Hou Dong, Qiu Ping, dan Jiang Yuwei gemetar dan gemetar, di atas kepala mereka, hantu portal telah muncul, dan mereka sudah memilih untuk meninggalkan dunia rahasia. Segera setelah Duan Lingtian meninggal, wanita kerudung dan Hou Lianyu juga membuka pintu mereka pada saat yang sama, dan mereka berlima akan diteleportasi keluar dari rahasia alam ini. Namun, pada saat ini, wanita berkerudung dan kepala Hou Lianyu tidak menunjukkan hantu portal. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada Duan Lingtian. Di mata Hou Lianyu, tatapannya tegas, dan dia yakin bahwa kakak tertua Duan ini akan menang. Jadi bahkan jika Hou Dong Chuanyin memintanya untuk membuka pintu visi untuk meninggalkan dunia rahasia, dia mengabaikan lawannya. Adapun wanita berkerudung, menatap Duan Lingtian saat ini lebih penasaran. Dia penasaran, bisakah orang ini benar-benar menangani iblis besar ini? Sekarang, bahkan jika orang ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan tipe keberadaan terlemah di antara dewa-dewa yang lebih rendah, saya khawatir dia paling banyak terikat dengan iblis besar ini, dan hampir tidak mungkin untuk mengalahkan iblis besar ini. Dalam hal ini, bahkan dengan bantuan Hou Lianyu, itu mustahil. Hou Lianyu bahkan bukan dewa setengah langkah. Tergesa-gesa tidak hanya membantu Anda,
bahkan mungkin menjadi hambatan. Jika dia hanya bermain imbang dengan iblis besar ini, dia masih ingin aku mengambil tindakan, maka, hadiah ekstra untuk level terakhir ini akan tetap menjadi milikku. Wanita berkerudung itu diam-diam berkata. Namun, bahkan jika Anda ingin bergerak, Anda harus menunggu sampai mereka berdua terluka sebelum bergerak. Jika tidak, bahkan jika Anda membantu periode Ling Tian ini untuk membunuh iblis besar, saya mungkin tidak dapat memenangkannya. Pikiran wanita berkerudung itu melintas, dan dia memiliki rencana terbaik untuk selanjutnya. Yingran, dia juga tahu bahwa dasar dari segalanya adalah lawan bisa imbang dengan iblis. Jika kekuatan bisa menghancurkan iblis besar, tidak akan ada apa-apa untuknya selanjutnya. Adapun Duan Lingtian membunuh permaisuri iblis agung dan terluka, dia tidak punya pikiran, dan dia tidak berencana untuk bersaing untuk mendapatkan hadiah tambahan dari level terakhir ini dalam situasi ini. Dia memiliki prinsipnya sendiri, tidak boleh ada sikap defensif, dan tidak membahayakan. Dia selalu mengikuti prinsip ini. Kekuatanmu tidak lebih lemah dari dewa rata-rata yang lebih rendah. Menghadapi pukulan penuh tubuh hantu yang mulia dewa kera besar, bahkan membuatnya tak terhindarkan, menguncinya, Duan Lingtian masih tersenyum, seolah mengendalikan semua yang ada di tangannya, tak kenal takut. Kemudian, dia menembak, cahaya pedang dingin terangkat ke langit, membawa badai luar angkasa, kendo yang mengamuk, jalan kendali, dan dalam sekejap, dia juga berkoordinasi dengan hukum ruang untuk mengontrol ruang persegi. Selama proses ini, kera raksasa mengikat jaring api Duan Lingtian, dan kecepatan pengumpulan mulai melambat. Cara untuk mengontrol, dan kera besar, juga pada saat ini, berteriak, siapa kamu? Kaisar ilahi tertinggi sebenarnya telah menguasai dua jenis langit dan bumi dengan 4 cara. Pada saat yang sama saat kera raksasa itu berteriak, tongkat panjang di tangannya juga telah jatuh, bertemu dengan cahaya pedang yang dingin. Sekarang tidak ada keraguan, mengapa cahaya pedang lawan sebelumnya berwarna-warni, tetapi cahaya pedang saat ini tidak seperti itu. Jika dalam, tidak sulit untuk menemukan bahwa lawan menggunakan pedang bermutu tinggi yang sama dari semua jiwa. Ledakan, sebuah tongkat jatuh, disambut cahaya pedang yang dingin. Detik berikutnya, tongkat dan pedang meledakkan tempat itu, dan udara sepertinya dievakuasi dalam sekejap, kekuatan mengerikan mengamuk, akibat dari kekuatan itu tersebar, dan bahkan 4 Hou Lianyu yang telah menonton pertempuran dari jarak jauh meledak. Engah, Hou Lianyu, yang lebih dekat, pingsan, dan pada saat yang sama dia menyemburkan banyak memar, dan wajahnya menjadi pucat untuk sesaat. Namun, tatapannya tidak pernah lepas dari tengah. Itu, klon hukumnya, dia bukan orang aborigin di pesawat para dewa. Cadar di wajah wanita dengan cadar terangkat sedikit oleh angin, menampakkan pipi cantik dan tanpa celah, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi keheranan dalam sekejap. Awalnya, dia berpikir bahwa pihak lain juga harus menjadi sosok yang dibedakan dari tanah para dewa, tetapi hal itu tidak pernah terungkap di masa lalu, jadi dia tidak pernah mendengar satu sama lain. Tapi sekarang, segera setelah metode yang berlawanan muncul, dia tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain bukanlah orang asli di alam dewa manapun. Hanya karakter yang muncul dari pesawat yang lebih rendah yang dapat memadatkan klon hukum. Kekuatannya jauh lebih baik dari dewa biasa yang lebih rendah. Wanita berkerudung itu mendesah dalam hatinya. Dan hampir pada saat yang sama saat dia mendesah dalam hatinya, kera raksasa itu jatuh dengan tongkat, dan berdiri di jalan buntu dengan Duan Lingtian yang membawa cahaya pedang dingin. Pada saat yang sama, di belakang kera raksasa itu, Duan Lingtian yang lain muncul. Di saat yang sama, cahaya pedang berwarna-warni langsung mekar di belakang kera raksasa. Pada saat ini, sementara Duan Lingtian kedua muncul di belakang monster kera besar, bukan hanya Jiang Yuwei, Hou Dong dan Qiu Ping yang terlihat ketakutan. Bahkan Hou Lianyu pun kaget. Kakak Duan, ternyata orang yang levelnya lebih rendah. Bukan orang aborigin dari alam dewa, yang memiliki prestasi seperti itu. Hou Lianyu tahu bahwa kakak tertua Duan ini bahkan tidak lebih tua darinya. Kapan penjahat tak tertandingi ini akan muncul di bidang tingkat yang lebih rendah? Tidak, setan kera besar meraung, mengguncang dunia. Namun, bahkan jika diketahui bahwa Duan Lingtian telah menghentikannya sebagai klon pada saat terakhir, dan dewa telah berteleportasi di belakangnya, itu sudah terlambat. Bahkan jika itu belum terlambat, dia tidak berdaya. Karena klon Duan Lingtian juga memegang pedang bermutu tinggi dengan jiwa penuh, dan tidak ada yang lebih lemah dari itu. Memanggil,
Cahaya pedang warna-warni keluar, seperti sabit kematian dengan sinar warna-warni, dan itu langsung tenggelam ke dalam tubuh monster kera besar, seperti sabit maut yang memanen hidupnya. Detik berikutnya, ratusan titik cahaya muncul di tubuh iblis yang mirip kera. Titik cahaya ini padat, dan dalam sekejap, serangkaian cahaya pedang halus berwarna-warni tersebar. Cahaya pedang terombang-ambing di tubuh iblis besar itu, mencekiknya dalam sekejap. Pada saat ini, aura dewa yang awalnya kuat dan iblis besar benar-benar lenyap. Tidak, raungan lain mengguncang dunia dan bumi, yang berbeda dari raungan ngeri sebelumnya, tetapi gemuruh ini dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Setelah itu, benar-benar sunyi. Tapi itu adalah sosok kera yang sangat besar dan tak tertandingi, muncul di atas kekosongan, dan kemudian jatuh ke tanah. Ini adalah penglihatan langit dan bumi tentang kejatuhan dewa. Jika berada di medan perang pesawat, penglihatan langit dan bumi seperti ini pasti akan membuat lingkungan sekitar menjadi waspada. Tetapi di alam rahasia alam, hanya orang-orang di alam rahasia yang bisa melihatnya. Ketika raungan kedua kembali menjadi sunyi senyap, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Serangkaian mata, atau kompleks, atau terkejut, atau tak terbayangkan, semuanya jatuh pada sosok ungu di kehampaan. Pria muda yang mengenakan gaun ungu berada di atas kekosongan saat ini, bermandikan aturan dan hadiah yang luas, seperti dewa perang, berdiri tegak. Aku tidak sebaik dia. Wanita berkerudung itu memandang Duan Lingtian dengan mata yang rumit, mendesah dalam hatinya, dan dalam hati menambahkan, tidak sebagus dia. Tapi Jiang Yuwei, Hou Dong dan Qi Yuping semuanya terengah-engah dan merasa tertekan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Agung seperti itu tersembunyi di samping mereka. Hou Lianyu, dari mana kamu mengundang Dewa Agung ini? Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak melihat Hou Lianyu, dan mata mereka sedikit lebih iri. Meskipun Hou Lianyu mungkin tidak bisa mendapatkan lebih banyak manfaat daripada mereka selama perjalanan ke alam rahasia ini, mengenal orang seperti itu adalah keberuntungan yang tidak berwujud. Setidaknya, mereka bertiga tidak berani dengan mudah menjadi musuh dengan Hou Lianyu sekarang. Siapa tahu, apakah Dewa Besar ini akan membela Hou Lianyu. Mereka bisa melihat bahwa yang satu ini dan Hou Lianyu benar-benar memiliki persahabatan, dan dari awal hingga sekarang, mereka rukun dengan Hou Lianyu. Dan Hou Lianyu juga memanggil Kakak Duan dengan penuh kasih. Kakak Duan, kamu adalah kaisar tingkat tinggi terkuat yang pernah saya lihat. Kali ini, Hou Dong mengalihkan pandangannya, berdiri, dan mengacungkan jempol kepada Duan Lingtian. Kakak Duan, izinkan saya memperkenalkan diri dengan serius. Nama saya Hou Dong, dan Hou Lianyu berasal dari keluarga yang sama. Kami telah bermain sejak kecil. Kakak laki-laki, jika kakak Duan sedang dalam misi di masa depan, jika perlu untuk adik laki-laki itu dalam kemampuannya, dan tidak akan pernah menolak. Petik 2. Begitu Hou Dong mengucapkan kata-kata ini, bahkan Jiang Yuwei dan Qi Yuping menatapnya dengan sedikit penghinaan di mata mereka. Hou Dong ini sangat tidak tahu malu. Sebelumnya, dia melakukan konfrontasi tit for tat dengan Hou Lianyu. Dengan kata lain, dia memandang rendah Dewa Agung yang ditemukan Hou Lianyu. Tapi dalam sekejap mata, dia benar-benar mengubah wajahnya dan menjadi anjing menjilati. Bahkan Hou Lianyu, melihat Hou Dong seperti ini, tidak bisa menahan lesu untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan nada marah, Hou Dong, jika ada hubungannya dengan saudara Duan, aku tidak bisa menggunakanmu. Kamu tidak terlalu dekat di sini. Hou Lianyu sama sekali tidak sopan pada Hou Dong. Dan Hou Dong, melihat Hou Lianyu seperti ini, tapi tidak marah, menatap Hou Lianyu sambil tersenyum, dengan penampilan lembut, di manakah kesombongan sebelumnya. Bonusnya akan datang. Qi Yuping tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru pada saat bersamaan. Detik berikutnya, cahaya merah jatuh di cakrawala, dan dalam cahaya itu, ada balok besi tebal yang melayang ke bawah. Blok besi itu tampak biasa, tetapi nafas yang terpancar darinya mengejutkan, seolah-olah dengan aura yang sangat tajam, bahkan artefak di tangan Duan Lingtian dan yang lainnya mulai bergetar. Jiwa artefak Dao muncul, dan kemudian mereka bersembunyi di artefak. Tuan, ini adalah cikal bakal penempaan artefak terkuat. Ketika Duan Lingtian bertanya-tanya apa benda ini, dia mendengar suara Kikiao Exquisite Sword Soul Huanger tepat pada waktunya. Pada saat ini, suara Huanger juga sedikit bergetar. Embrio artefak Seon.
Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia pernah mendengar tentang artefak Seon lebih dari sekali, tapi apa cikal bakal dari artefak Seon ini? Itu cikal bakal artefak Seon. Seruan Hou Lianyu juga datang pada waktunya. Detik berikutnya, Duan Lingtian menemukan bahwa tidak hanya mata Hou Lianyu yang bersinar, bahkan beberapa mata orang lain sangat bersinar saat ini, dengan cahaya serakah yang kuat bersinar. Saudara Duan, cepat kumpulkan embrio artefak kuat ini. Di telinga Duan Lingtian, transmisi suara Hou Lianyu datang pada waktunya, meskipun mereka seharusnya tidak berani merebutnya, mereka tidak takut 10.000 yuan atau untuk berjaga-jaga. Jika mereka menyembunyikannya dengan menghancurkan diri sendiri dan menerima cincin itu, bahkan jika mereka mati, Anda akan melakukannya. Akan merindukannya. Petik 2. Begitu Hou Lianyu mengatakan ini, Duan Lingtian tidak peduli apa itu, jadi dia segera mengambilnya. Bahkan dalam proses pengumpulan, kekuatan luar angkasa yang muncul saat dia menonjol keluar dari tangannya sebagian besar dimusnahkan oleh kekuatan tajam yang memancar di sekitar balok besi yang tampaknya sederhana. Ini adalah cikal bakal artefak Seon. Embrio, mengerikan sekali. Seberapa kuat artefak Seon asli? Duan Lingtian mengetahui artefak Seon, itu adalah senjata yang telah disembunyikan Seon di dalam tubuhnya dan dibesarkan selama bertahun-tahun, sangat kuat sehingga jauh lebih unggul dari artefak tersebut. Artefak yang kuat, bahkan tanpa jiwa, sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan artefak kelas atas dengan jiwa penuh. Artefak Seon juga dikenal sebagai artefak terkuat di dunia ini. Umumnya di tangan yang terkuat. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil dewa tingkat tinggi yang telah diberi artefak terkuat karena hubungan dekat mereka dengan yang terkuat. Dewa tingkat tinggi ini, mengandalkan artefak terkuat, dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara dewa tingkat tinggi. Oleh Kakak Duan, setelah Duan Lingtian menyingkirkan embrio artefak terkuat, suara Hou Lianyu melanjutkan, artefak terkuat adalah senjata yang dikandung oleh yang terkuat. Hou Lianyu melihat bahwa Duan Lingtian dalam keadaan tenang ketika melihat embrio artefak Seon, dan menyadari bahwa ia tidak mengetahui betapa berharganya embrio artefak Seon tersebut, jadi ia juga secara tidak sadar percaya bahwa Duan Lingtian mungkin tidak memahami artefak Seon tersebut. Oleh karena itu, begitu dia berbicara, dia pertama kali memperkenalkan Duan Lingtian ke artefak Seon yang berharga dan langka. Kemudian, saya mulai memperkenalkan embrio artefak Seon, karena artefak Seon sangat sulit untuk dikandung, dan siklusnya sangat panjang. Oleh karena itu, beberapa Seon mulai memilih embrio artefak Seon. Dan jika kau ingin menjadi cikal bakal artefak terkuat, semuanya adalah material tak tertandingi. Sama seperti bongkahan besi mencolok yang baru saja kau dapatkan, jika aku membacanya dengan benar, seharusnya, Taiyan Wujin, ya salah satu bahan pemurnian paling berharga di dunia ini. Petik 2. Embrio artefak Seon, salah satu yang dapat diintegrasikan ke dalam artefak kelas atas seluruh jiwa dapat meningkatkan kekuatan seluruh artefak kelas atas jiwa. Ketika 9 embrio diintegrasikan ke dalam artefak kelas atas seluruh jiwa, itu bahkan dapat diubah menjadi artefak Seon asli. Petik 2. Embrio artefak Seon jauh lebih sederhana daripada artefak Seon, dan siklus kehamilan juga sangat singkat. Oleh karena itu, banyak Seon akan melahirkan beberapa embrio artefak Seon dan melemparkannya ke medan perang pesawat. Bertindak sebagai hadiah. Petik 2. Dahulu kala, dikatakan bahwa artefak Seon muncul di medan perang sebagai hadiah. Namun, kemudian, karena kerutan artefak Seon yang hamil terlalu panjang, paling banyak, hanya embrio artefak Seon yang muncul di medan perang sebagai hadiah. Petik 2. Cikal bakal artefak terkuat ini, di medan perang pesawat, bisa dianggap sebagai harta karun yang tiada taraf. Biarkan dewa atas mematahkan kepala mereka. ... Saat perkataan Hou Lianyu jatuh, Duan Lingtian juga tahu apa arti embrio artefak Seon. Untuk sementara, dia langsung mengeluarkan embrio artefak Seon dan memanggil Seven Orifices Exquisite Sword. Huanger, bagaimana Seven Orifice Linglong Sword cocok dengan embrio artefak terkuat ini? Segera setelah Duan Lingtian mengatakan ini, nada suara Huanger menjadi sedikit tergesa-gesa ketika dia berbicara. Tuan, Anda berniat untuk memasukkan embrio terkuat ini ke dalam pedang Kikiao Linglong. Anda tahu, dia adalah jiwa dari 7 lubang pedang indah. Setelah embrio Seon diintegrasikan ke dalam pedang indah 7 lubang, dia juga bisa mendapatkan manfaat besar. Bahkan jika 9 dari embrio artefak Seon diintegrasikan ke dalam Seven Orifice Linglong Sword,
setelah Seven Orifice Exquisite Sword menjadi artefak Seon, dia bahkan dapat melepaskan diri dari Seven Orifice Exquisite Sword dan menjadi makhluk yang sepenuhnya mandiri, tidak berbeda dengan manusia biasa dan kehidupan mandiri lainnya. Pada saat itu, dia sendiri juga dapat memiliki basis kultivasi yang lebih lemah daripada master asli dari artefak tubuh, dan bahkan setelah itu, dia dapat berlatih sendiri untuk meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, jika master artefak tubuh adalah Seon, dia juga memiliki paling banyak dewa tingkat menengah, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika dia ingin disebut dewa tingkat tinggi. Apalagi, saat itu, selama tuannya mau, dia bahkan bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Saat itu, Divine Tool yang ada di tangan pemilik Divine Tool tidak membuat banyak perbedaan dengan jiwanya, karena Divine Tool Seon tidak bergantung pada jiwa. Jiwa itu ada di sana, dan itu sangat kuat. Jiwa tidak ada, masih kuat. Senjata suci Seon, juga dikenal sebagai senjata, kembali ke alam. Ketika Duan Lingtian bertanya kepada Huanger bagaimana cara mengintegrasikan embrio artefak Seon ke dalam Seven Orifice Exquisite Sword, dia jelas dapat merasakan bahwa jiwa dari pedang dewa bermutu tinggi dengan jiwa penuh yang digunakan oleh hukum klon luar angkasa juga sedikit gelisah. Karena Duan Lingtian dan Huanger berhubungan, dan dia, yang juga merupakan jiwa pedang Duan Lingtian, dapat mendengarnya dengan jelas. Tentu saja, meskipun dia mendengarnya, dia tidak banyak bicara, karena dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia tidak mengikuti master ini untuk waktu yang lama, dan Excalibur Sword Soul lainnya telah mengikuti master ini waktu yang lama. Tuan, tidaklah sulit untuk memasukkan embrio dari artefak tertinggi ini ke dalam 7 lubang pedang linglong. Tuan memegangnya di tangannya, membiarkan kekuatanku untuk membungkusnya, dan hanya itu. Selanjutnya, saya bisa mencerna dan menyerapnya. Setelah aku benar-benar menyerapnya, pedang indah 7 lubang juga akan naik ke level berikutnya. Pada saat itu akan dapat lebih membantu tuannya melawan musuh. Ketika Huanger berbicara lagi, nadanya tampak sedikit bersemangat. Meskipun, dari saat dia mengaku sebagai jiwa artefak Duan Lingtian, dia tidak memiliki dua pikiran terhadap Duan Lingtian. Tetapi menyadari bahwa suatu hari dia bisa terlepas dari artefak dan memiliki tubuh yang bebas, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang tuannya saat ini, jika 7 lubang pedang linglong benar-benar menjadi artefak Seon suatu hari nanti, tuannya kemungkinan besar akan bersedia membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya. Ini baik, Duan Lingtian menanggapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian segera mengeluarkan embrio alat ilahi Seon, dan ketika embrio berada di tangannya, dia memperhatikan bahwa kekuatan Huanger menyapu, membungkusnya, dan kemudian menyerapnya. Itu adalah embrio besar, terintegrasi sepenuhnya ke dalam cahaya warna-warni. Selama proses ini, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa jiwa pedang Excalibur yang digunakan oleh klon lain dari hukum antariksa sendiri juga sedikit gelisah, tetapi bagaimanapun juga, dia jujur dan tidak bergerak. Dalam hal ini, Duan Lingtian cukup puas. Setidaknya, jiwa pedang Excalibur ini masih menarik. Di dalam hatinya, jiwa pedang ilahi yang baru saja diperoleh secara alami jauh lebih rendah daripada jiwa pedang indah Huanger. Selamat untuk saudara Duan. Bukan Hou Lianyu, tapi Hou Dong yang pertama kali membuka mulutnya untuk memberi selamat kepada Duan Lingtian. Pada saat ini, Hou Dong memandang Duan Lingtian dengan senyuman di wajahnya, dengan penampilan yang lembut dan penuh hormat. Hou Lianyu mengerutkan kening lagi dan lagi. Namun, selanjutnya dia masih memberi selamat kepada Duan Lingtian sendiri. Kakak Duan, Hou Lianyu, memandang Duan Lingtian dan berkata, jika Anda punya waktu di masa depan, silakan datang ke rumah Hou untuk menemukan saya kapan saja. Dia tahu bahwa setelah meninggalkan dunia rahasia kali ini, dia dan rekannya akan dipisahkan. Jika dia ingin bertemu di masa depan, saya khawatir dia hanya bisa mengandalkan takdir. Kecuali jika lawan dan dia bertemu di barak terdekat setelah keluar, akan sulit untuk bertemu lagi. Ini baik, Duan Lingtian dalam suasana hati yang baik, ketika dia mendengar kata-kata Hou Lianyu, tersenyum dan mengangguk padanya. Kali ini saya akan berhutang budi kepada Anda untuk perjalanan ini ke alam rahasia alam. Di masa depan, saya akan membalas budi Anda. Duan Lingtian tahu betul di dalam hatinya, kali ini jika Hou Lianyu mengundangnya ke alam rahasia alami ini, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sebesar itu. Tidak hanya dia mendapatkan buah ilahi yang sebanding dengan buah dao surga, tetapi dia juga mendapatkan embrio dari artefak tertinggi,
membuat 7 lubang pedang indah bahkan lebih kuat. Kekuatan Seven Orifice Linglong Sword telah meningkat, yang berarti kekuatannya juga meningkat. Kakak Duan, sebelum semua orang diteleportasi secara paksa keluar dari dunia rahasia, Hou Lianyu berbicara kepada Duan Lingtian lagi dalam transmisi suara, pedang ilahi Anda terintegrasi ke dalam cikal bakal artefak terkuat. Ketika Anda menggunakannya di masa depan, itu akan dilihat oleh orang lain. Jika orang lain bisa merebut pedang sihirmu, bahkan jika jiwa pedang itu dihancurkan, embrio artefak Seon masih bisa dibongkar secara paksa. Jadi, di depan orang-orang kuat yang tidak yakin akan kamu hadapi itu, cobalah untuk tidak memperlihatkan pedang sihirmu, yang terbaik adalah menggunakan pedang sihir lainnya. Karena saya melihat bahwa Duan Lingtian bahkan tidak dapat mengenali embrio artefak Seon, sekarang Hou Lianyu tidak bisa membantu tetapi mengingatkan Duan Lingtian dengan transmisi suara. Dan Duan Lingtian sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Namun, sekarang mendengar apa yang dikatakan Hou Lianyu, dia juga membiarkannya. Dia bukan orang yang sembrono, dia secara alami tahu bahwa ada beberapa risiko, dan jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Duan Lingtian, sementara semua orang menunggu dunia rahasia untuk mengirim mereka keluar, wanita berjilbab itu tiba-tiba memandang Duan Lingtian, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Duan Lingtian terkejut saat mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk. Kemudian, di bawah kepemimpinan wanita kerudung, dia mencapai sisi ngarai. Kembali ke Hou Lianyu dan yang lainnya. Di sisi ngarai, di depan Duan Lingtian, wanita berkerudung membuka cadar di wajahnya, menampakkan pipi cantik dan tanpa celah, yang cantik dan cukup bergerak untuk membuat kebanyakan pria normal tergoda. Namun, Duan Lingtian melihat penampilannya, tetapi tidak ada gelombang di hatinya. Bagaimanapun, dalam hidupnya, dia belum pernah melihat seorang wanita yang terlihat lebih baik dari Huaner. Meski wanita di depannya terlihat bagus, dia masih kalah dengan Huaner. Duan Lingtian, namaku adalah Luo Yiyun. Nama yang diperkenalkan Suster Yue kepadaku sebelumnya adalah nama samaranku. Aku adalah anggota keluarga Luo, Tanah Para Dewa, dan kepala keluarga Luo adalah ayahku. Wanita yang tidak berkerudung itu memperkenalkan dirinya di depan Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar perkenalan dirinya, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Luo Jia, Tanah Peninggalan Para Dewa. Jika dia ingat dengan benar, keluarga Luo ini juga merupakan keluarga tingkat dewa raksasa di Tanah Para Dewa, namanya sama dengan keluarga Xia dan keluarga Yun di Tanah Para Dewa. Di antara beberapa kekuatan tingkat dewa raksasa di Tanah Para Dewa, ada 3 keluarga secara total, yaitu keluarga Luo, keluarga Xia, dan keluarga Yun. 3 keluarga besar, dengan kekuatan yang sama, semuanya adalah keluarga tingkat dewa raksasa di Tanah Para Dewa. Saat Duan Lingtian bertanya-tanya apakah keluarga Luo ini akan menjadi keluarga Luo yang lain, bukan keluarga Luo dari keluarga tingkat dewa raksasa, Luo Yiyun berbicara lagi. Keluarga Luo tempat saya tinggal berasal dari Tanah Para Dewa. Salah satu dari 3 keluarga tingkat dewa yang agung, dengan warisan panjang, dengan leluhur terkuat yang masih hidup. Petik 2. Karena itu, dia berhenti sejenak dan memandang Duan Lingtian dengan mata panas. Duan Lingtian, kamu berasal dari tingkat yang lebih rendah, dan kamu tidak terkenal di Tanah Para Dewa. Kamu tidak ingin memiliki kekuatan yang layak. Menurut pendapatnya, jika Duan Lingtian memiliki kekuatan apapun, bahkan kekuatan tingkat dewa secara umum, dengan pelaku kejahatan Duan Lingtian, itu pasti eksistensi yang terkenal. Selama periode Lingtian ini, dia juga dapat dengan jelas mendeteksi bahwa dia lebih muda darinya. Apalagi jauh lebih kecil, keberadaan seperti itu pasti roh jahat di antara roh-roh jahat. Hari ini, di sini, Luo Yiyun, atas nama keluarga Luo, mengundang Anda untuk bergabung. Jika Anda memasuki keluarga Luo tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Saya akan membiarkan ayah saya menerima Anda sebagai putra yang saleh dan menjadikan Anda tuan muda keluarga Luo. Posisi Anda di keluarga Luo tidak akan lebih baik dari saudara-saudara saya, rendah. Perlakuan yang bisa kamu nikmati pasti tidak lebih rendah dari saudara-saudaraku dan aku. Luo Yiyun membuka mulutnya untuk memenangkan Duan Lingtian dan membuat berbagai janji, seolah-olah dia benar-benar bisa memutuskan untuk ayahnya. Ternyata itu adalah putri dari keluarga Luo, yang tidak sopan. Duan Lingtian mengangguk kepada Luo Yiyun, lalu tersenyum tipis. Namun, saya tidak tertarik untuk memasuki keluarga Luo Anda, terima kasih Nona Luo atas cintamu. Luo Yiyun tidak menyangka Duan Lingtian akan menolak begitu saja,
dia tidak bisa menahan cemberut untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cepat mengulurkan, Duan Lingtian, jika Anda merasa bahwa kondisi yang saya sebutkan tidak cukup, Anda dapat menyebutkan beberapa kondisi Anda. Jika sesuai, aku bisa menggantikan ayahku dan berjanji padamu. Luo Yiyun jelas tidak berniat membiarkan Duan Lingtian pergi dengan cara ini, karena menurutnya, jika Duan Lingtian memasuki rumah Luo, dengan bakat dan pesonanya, dia kemungkinan besar akan menjadi yang kuat di masa depan. Bahkan jika itu tidak bisa menjadi yang terkuat, jika keberadaan seperti itu memasuki Dewa Atas, dan kemudian membawa artefak terkuat keluarga Luo, di bawah yang terkuat, siapa yang bisa menjadi musuh? Pada saat itu, keluarga Luo akan memiliki satu klan kota yang lebih kuat. Sekarang, di dalam keluarga Luo, orang yang bisa disebut sebagai klan terkuat hanyalah leluhur dari orang terkuat yang belum pernah dia temui. Kondisi. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Maksud kata-kata Nona Luo, saya bisa membuat persyaratan sendiri. Terserah, sebut saja. Melihat Duan Lingtian tampak sedikit terharu, Luo Yiyun tiba-tiba menjadi aktif kembali dalam pikirannya yang sunyi. Dia takut Duan Lingtian tidak akan menyebutkan kondisinya. Jika kondisinya dinaikkan, semuanya akan mudah untuk didiskusikan. Setidaknya, masih ada harapan. Duan Lingtian mengangguk, kemudian matanya memadat, dan cahaya dingin muncul di matanya. Nona Luo, jika keluarga Luo dapat membantu saya membunuh seseorang, saya dapat bergabung dengan keluarga Luo. Siapa yang kamu ingin keluarga Luo bunuh? Luo Yiyun bertanya, meskipun tidak terlalu sulit bagi keluarga Luo untuk membunuh seseorang, kecuali orang itu adalah yang terkuat atau yang terbaik di antara para dewa atas. Bahkan dewa tingkat tinggi biasa dapat membunuh keluarga Luo. Namun, dia sengaja bertanya siapa yang ingin dibunuh Duan Lingtian. Bagaimanapun, selain beberapa orang kuat, beberapa orang yang tidak kuat, tetapi dengan latar belakang yang dalam, keluarga Luo tidak dapat membunuh. Oleh karena itu, setelah mendengar kondisi Duan Lingtian yang menurutnya tidak keras, dia masih siap untuk memastikannya. Selain itu, dia juga merasa bahwa Duan Lingtian tidak dapat menahan diri, seharusnya tidak mudah. Duan Lingtian dan Luo Yiyun saling memandang, mata mereka tenang, dan mereka berkata tanpa tergesa-gesa, keluarga Tuan Yun, tanah para dewa, Yun Qingyan. Jika keluarga Luo bisa membunuhnya untukku, aku bisa bergabung dengan keluarga Luo. Ketika Duan Lingtian menyebutkan 3 kata, Yun Qingyan, murid Luo Yiyun menyusut tajam, dan matanya terkejut. Tidak sampai suara Duan Lingtian turun, dia benar-benar pulih, dengan senyum masam, orang ini, keluarga Luo tidak bisa membantumu membunuh. Meski kekuatan orang itu tidak kuat, identitasnya tidak sepele. Jika dia ingat dengan benar, generasi dan tetua kakeknya menikah dengan keluarga Yun, jadi untuk berbicara, dia dan Yun Qingyan memiliki sepupu. Yun Qingyan adalah sepupunya. Kamu membenci dia. Luo Yiyun merasa kasihan di hatinya dan tidak bisa tidak bertanya. Luo Yiyun menyesal begitu dia menanyakan kata-katanya. Pertanyaan ini sepertinya agak berlebihan. Jika tidak ada permusuhan, bagaimana Lingtian dapat mengajukan kondisi seperti itu selama periode ini? Dan Duan Lingtian, setelah mendengar pertanyaan Luo Yiyun, tertegun sejenak, lalu menatapnya dengan ringan, mengabaikannya, dan merasa bahwa wanita ini agak bodoh. Jika dia tidak punya dendam, mengapa dia menawarkan keluarga Luo untuk membantu membunuh Yun Qingyan? Pertanyaannya agak berlebihan, tidak bisa mengubah persyaratan. Luo Yiyun bertanya dengan enggan. Membunuh Yun Qingyan? Keluarga Luo memiliki kekuatan itu, tetapi mereka tidak akan melakukan hal semacam ini karena pesona di depan mereka. Jika hal semacam ini tidak dilakukan dengan baik, itu pasti akan membuat keluarga Luo dan keluarga Yun hancur. Di mata keluarga Luo, kecuali orang di depan mereka adalah yang terkuat, tidak ada cukup modal untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Yun. Topik ini, biarkan saja. Duan Lingtian berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga dapat melihat dengan jelas bahwa langit di atas ngarai mulai bergejolak, dan orang-orang seperti mereka akan segera diusir dari alam rahasia alami ini. Alam rahasia alam, selama proses pengiriman, mungkin ada beberapa pemandangan spasial, menerobos pemandangan spasial apapun, Anda bisa mendapatkan hadiah tertentu. Dahulu kala, Duan Lingtian telah mendengar kakak ketiga seniornya yang Yu Chen menyebutkan ini, jadi dia juga siap. Tentu saja, pemandangan luar angkasa yang muncul dalam proses pengiriman semuanya dibatasi waktu, dan Anda harus menerobos dalam waktu yang sesuai untuk mendapatkan hadiah. Jika tidak,
tidak akan ada yang tertangkap. Untuk beberapa pemandangan spasial, semakin banyak Anda masuk, semakin sulit. Saya tidak tahu berapa banyak adegan luar angkasa yang bisa saya temui dan hadiah apa yang bisa saya dapatkan. Duan Lingtian cukup penasaran dengan hal ini. Tapi dia tahu bahwa pasti tidak mungkin hadiah seperti embrio artefak Seon muncul lagi, dan bahkan akan sulit untuk menemukan hadiah tingkat Deng Tian Guo. Kecuali jika Anda dapat menerobos semua pemandangan luar angkasa yang ditemui selama keberangkatan, adalah mungkin untuk mendapatkan tingkat hadiah untuk Deng Tian Guo. Kakak Duan, kita akan segera diusir dari dunia rahasia ini. Di telinga Duan Lingtian, suara Hou Lianyu terdengar tepat pada waktunya. Selanjutnya, dalam proses pengiriman, kita masing-masing akan memasuki adegan luar angkasa yang terpisah. Dia pikir Duan Lingtian tidak mengetahui hal ini, jadi dia mengingatkan Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian dengan cepat menyela, mengatakan bahwa dia tahu ini. Ketika Lianyu mendengar kata-kata itu, dia merasa lega. Setelah Duan Lingtian menunggu beberapa saat, kekuatan teleportasi di atas ngarai akhirnya jatuh dari langit, menutupi Duan Lingtian dan yang lainnya. Di saat yang sama, di benak mereka, sederet kata juga muncul di waktu yang bersamaan. Selamat telah menyelesaikan level, Duan Lingtian. Pada saat ini, telinga Duan Lingtian kembali mendengar transmisi suara Luo Yiyun. Jika Anda membutuhkan saya, atau bahkan bantuan keluarga Luo di masa depan, Anda dapat datang ke keluarga Luo dan menemukan saya. Selama saya bisa, saya tidak akan menolak. Meskipun tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk bergabung dengan keluarga Luo mereka sekarang, bagi keluarga Luo, merupakan hal yang baik dan tidak berbahaya untuk berteman dengan seorang jenius yang tak tertandingi. Terima kasih, Nona Luo. Dan Duan Lingtian, yang secara alami juga menyadari pikiran Luo Yiyun, memberikan suara terima kasih yang ringan. Detik berikutnya, Duan Lingtian dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan teleportasi menyelimuti mereka, dan kemudian membawa mereka ke lorong yang berwarna-warni, bergerak maju di lorong itu, seolah-olah lorong itu tidak ada akhirnya. Awalnya, Duan Lingtian bisa melihat orang lain, tapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa melihat mereka lagi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan bahwa lorong berwarna-warni di depannya telah menghilang, dan menggantinya dengan penjara batu hitam yang suram, dikelilingi oleh pilar batu hitam besar, membentuk penjara kandang, tempat ia ditempatkan. Mengaum, dan di dalam penjara batu hitam tersebut terdapat seekor binatang raksasa yang memancarkan aura mengerikan. Setelah melihat Duan Lingtian, ia juga bangun dari tidurnya. Setelah mengaum, ia tidak memberikan kesempatan kepada Duan Lingtian untuk bersiap, dan langsung menghadap Duan Lingtian. Singkirkan, setan besar ini adalah iblis besar yang kekuatannya hampir setengah langkah, dan kekuatannya tidak buruk. Tapi di depan Duan Lingtian, tidak ada yang penting. Duan Lingtian bahkan tidak bergerak. Dengan sebuah pikiran, Seven Orifice Exquisite Sword menyala, dan sosok Huanger muncul. Lalu Huanger menggunakan pedangnya untuk langsung membunuh monster besar itu. Selama proses ini, Duan Lingtian juga dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang Qiqiao Linglong telah mengalami perubahan halus, tetapi tidak terlihat jelas. Tuan, sekarang pedang Linglong 7 lubang hanya menyerap 1% dari embrio artefak ilahi Seon. Setelah semuanya diserap, akan ada transformasi yang lebih besar. Huanger sepertinya melihat pikiran Duan Lingtian melalui mata Duan Lingtian, dan berkata pada waktu yang tepat. Baik, Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk, meskipun hanya 1%, itu sudah jelas. Jika itu sepenuhnya terintegrasi, kekuatan pedang Qiqiao Linglong pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Pada saat itu, kekuatannya juga akan semakin meningkat. Setelah membunuh permaisuri iblis yang hebat ini, hadiah aturan tersapu, dan kemudian pil ilahi jatuh dari langit, tetapi itu hanya pil ilahi yang tidak benar-benar dilihat Duan Lingtian, jadi dia menyimpannya dan tidak melihatnya lagi. Setelah menerima hadiah sesaat, Duan Lingtian menemukan dirinya berada di lorong berwarna-warni lagi, dan kemudian pemandangan spasial yang berbeda muncul di depan matanya. Dalam adegan luar angkasa ini, tidak ada penjaga gerbang dari tanah yang terkena sanksi, mereka semua adalah monster besar, dan mereka dibunuh oleh Duan Lingtian satu demi satu. Tidak ada kejutan dalam adegan luar angkasa sebelumnya. Adegan luar angkasa terakhir sebelum pergi memberi Duan Lingtian sedikit kejutan. Cabang pohon kehidupan. Meskipun itu hanya cabang dari dewa pohon kehidupan, kekuatan kehidupan di atasnya sangat kuat. Cabang dari pohon dewa kehidupan ini pasti merupakan cabang dari pohon dewa kehidupan yang ada di alam tertentu. Jika tidak,
kekuatan hidup tidak akan bisa sekuat dan semarak ini. Petik 2. Duan Lingtian pernah pergi ke reruntuhan pesawat dewa, dan juga mendapat pohon kehidupan bobrok di dalamnya. Bahkan sekarang, pohon kehidupan suci telah berakar di dunia kecil dalam tubuhnya untuk waktu yang lama, tetapi vitalitas di dalamnya tidak kuat, bahkan setelah terakhir kali dikonsumsi, pohon itu hampir tidak mencapai vitalitas yang kuat dari cabang ini, gelar. Seharusnya itu menjadi makanan untuk pohon suci kehidupan di tubuhku, kan? Karena penasaran, Duan Lingtian membuang dahan pohon kehidupan yang baru saja ia peroleh dari tubuhnya, dan melemparkannya langsung ke puncak pohon kehidupan. Dan di saat berikutnya, awalnya melihat ke pohon kehidupan yang agak layu, kekuatan isap diperpanjang dan cabang-cabang pohon kehidupan langsung tersedot. Kemudian, pohon kehidupan ilahi, yang agak layu, berkembang lagi dan lagi. Ternyata sangat berguna. Melihat hal ini, Duan Lingtian menghela nafas lega, tapi dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keinginannya itu benar-benar akan membuatnya terkejut. Hampir di Duan Lingtian, dia melemparkan cabang-cabang pohon kehidupan dewa ke dunia kecil di tubuhnya dan menyerapnya ke dunia kecil tubuhnya, dan dia sendiri secara resmi meninggalkan saluran transmisi alam rahasia alam dan muncul di alam para dewa. Rahasia alam yang saya masukkan sebelumnya sekarang berada di dekat kamp militer. Tentu saja, jika dekat, masih ada jarak. Sekarang, tidak hanya Duan Lingtian, tetapi juga Hou Lianyu dan orang lain yang pernah bersamanya sebelumnya semuanya diteleportasi di dekatnya. Tentu saja, waktunya mungkin tidak sesuai dengan Duan Lingtian. Jika tidak ada kecelakaan, Duan Lingtian harus menjadi yang pertama keluar. Karena, di jalan keluar, pemandangan luar angkasa muncul, dan pada dasarnya dia membunuh monster penghambat jalan yang muncul di dalamnya secara instan. Orang lain, bahkan jika mereka tidak terkalahkan, harus berpikir dimanapun mereka berada sebelum mereka bisa keluar. Selama Anda tidak serakah, Anda pasti tidak akan mati. Tingkat bagian yang keluar hanyalah hadiah ekstra untuk sekelompok orang di bawah kendali alam rahasia, bukan untuk membunuh orang, tetapi untuk memberi penghargaan kepada orang-orang. Tentu saja, apakah Anda bisa mendapatkan hadiah itu tergantung pada diri Anda sendiri. Saat ini, tempat Sangsi merupakan tempat yang sangat misterius. Sebuah pohon yang menjulang tinggi, seolah-olah berdiri di atas bumi, memancarkan daya hidup yang kaya dan ekstrim, bahkan tenaga hidup ini, di tempat ini, sudah menunjukkan likuiditas. Tiba-tiba, di atas kepala pohon yang menjulang tinggi, sesosok hantu muncul, dan itu adalah sosok tua, seorang wanita tua. Ibu mertua, kenapa kamu keluar? Bayangan indah muncul di tempat ini tanpa suara, menatap bayangan wanita tua itu, dan bertanya dengan bingung. Gadis, melihat bayangan di depannya, wanita tua itu melembutkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Saya merasa bahwa cabang yang Anda ambil dari saya di masa lalu ditelan oleh pohon kehidupan lain. Seseorang, melalui cara lain, memperoleh pohon kehidupan, dan menanamnya di dunia kecil di dalam tubuh. Saya dapat merasakan bahwa pertumbuhan pohon kehidupan berada di jalur yang benar. Mungkin, itu akan menjadi dirimu yang berikutnya lagi. Setelah wanita tua itu membicarakannya, matanya melembut saat dia melihat bayangan di depannya. Saat itu, yang di depanku tersesat ke reruntuhan pesawat dewa dan mendapatkannya. Sejak saat itu, dia memasuki dunia kecil di dalam tubuhnya, tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi juga kembali ke masa kejayaan. Kemudian, dia berbaris sepanjang jalan dan menjadi yang terkuat, dan kemudian dunia kecil di tubuhnya menjadi alam dewa. Tempat Sangsi. Aku selanjutnya. Qianying sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata, saya harap dia bisa sampai ke titik ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang tersesat ke reruntuhan para dewa dan mendapatkan pohon kehidupan. Tapi, mereka yang bisa sampai ke saya, tapi sangat sedikit. Petik 2. Saat ini, situasi di dunia luar sangat parah. Untung kita bisa memiliki satu orang lagi yang kuat. Namun, jika kamu hanya ingin melangkah ke alam yang kuat dengan mengandalkan pohon kehidupan suci, itu masih bukan kesulitan kecil, ini aku. Dulu, aku harus mengandalkan Hao Tian Shenmu dan kamu untuk menjadi yang terkuat. Petik 2. Saat ini, Duan Lingtian tidak tahu. Dia, karena dia memberi makanan kepada pohon kehidupan suci di dunia kecil di tubuhnya, dia membuat khawatir pohon kehidupan suci di tanah Sangsi di alam dewa, dan bahkan pemilik tanah Sangsi.